وانشق البحار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada kesempatan kita kali ini kita sedikit mengupas tentang fikih yang berkaitan dengan puasa, dan tidak ada masalah diulang-ulang masalah ini. Dan kita akan membacakan atau menjelaskan fikih puasa yang kita ambil dari kitab Matan Takrib atau Matan Abi Syuja sesuai dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Kitabus Siyam, kitab pembahasan tentang siyam, puasa. As-siyam atau dengan bahasa lain namanya saum. Bisa siyam, bisa saum. Secara bahasa artinya al-imsak, artinya menahan. Sehingga seseorang yang sudah mulai menahan, maka dia sudah mulai puasa. Itu ketika ada jadwal sholat, ada jadwal namanya imsakiyah, yang biasanya 10 menit sebelum subuh, berarti mereka sudah puasa 10 menit sebelum diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Berarti konsekuensinya mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena puasa itu kan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah menghalalkan kita makan, minum, berhubungan. Dengan kita puasa, akhirnya sesuatu yang Allah halalkan setelah itu kita haramkan. Berarti kalau ada orang dia itu imsak sebelum subuh, berarti dia sudah puasa sebelum subuh. Berarti dia telah mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Kenapa? Karena Allah mengharamkan makan minum itu sampai subuh, yaitu batasnya subuh. Subuh baru Allah haramkan. Kalau ada orang dia itu mengimsak sebelum subuh, berarti dia sudah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan sebelum Allah haramkan. Nah, jadi puasa itu secara bahasa artinya imsak. Secara istilah agama kita, puasa itu adalah al-imsak anil mufattirat, menahan dari semua pembatal-pembatal puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dimulai sejak munculnya fajar, yaitu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, ma'aniyati ta'abudulillah, dibarengi dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Berarti ibadah puasa itu hanya ibadah menahan dari semua pembatal puasa. Waktunya itu nanti dari subuh sampai maghrib, itu waktu harian. Jadi ibadah itu waktunya bisa ditetapkan dengan matahari, dan waktunya terkadang bisa ditetapkan dengan rembulan. Patokannya, setiap ibadah yang sifatnya harian, maka penetapan waktunya pakai matahari. Sholat yang sifatnya harian, puasa yang sifatnya harian, maka patokannya pakai matahari. Sedangkan ibadah yang bulanan atau tahunan, maka patokannya adalah rembulan. Sehingga penetapan misalkan Arafah itu pakainya rembulan. Demikian juga penetapan awal Ramadan, akhir Ramadan, itu patokannya adalah rembulan.
Kemudian juga Muharram, misalkan Asyura tanggal 10 Muharram, itu patokannya rembulan. Sehingga matahari dan rembulan itu kita, kalau dalam agama kita pakai dalam patokan waktu ibadah. Cuma nanti ibadah yang sifatnya harian pakainya matahari, ibadah yang sifatnya bulanan atau tahunan maka patokannya pakai rembulan. Yaitu kalau puasa yang sifatnya harian, hari ini, besoknya lagi, itu patokannya matahari, yaitu terbit fajar, subuh sampai tenggelam matahari. Beliau berkata, qala wa syara'itu wujubi shaumi thalathatun. Syarat wajib puasa ada 3. Yaitu kalau 3 perkara ini ada, berarti setiap orang itu wajib. Kalau syarat 3 itu ada, berarti orang itu wajib untuk puasa. Tidak puasa dosa besar. Ada 3. Yang pertama al-Islam, orangnya muslim. Berarti kalau orang kafir tidak diwajibkan. Kalaupun mereka puasa batal, tidak diterima sama Allah Ta'ala. Misalkan kita punya tetangga orang Kristen, dia puasa bersama kita karena dekatnya. Saya dulu seperti itu, ada tetangga saya orang Kristen, karena akrab sama saya, dia ikut puasa sama saya. Apa hukumnya? Batal. Hukumnya batal. Kemudian yang kedua, harus balik. Berarti kalau ada orang yang belum balik, berarti belum wajib. Tapi kalau puasa sah nggak? Sah. Kalau anak itu puasa sah. Dan yang terbaik bagi anak itu dilatih. Mulai dilatih untuk berpuasa, walaupun tidak wajib bagi anak itu. Mulai dilatih, tapi belum ada hukuman, yaitu tidak boleh dihukum bagi anak yang belum puasa atau puasanya berantakan, kecuali kalau anak sudah 10 tahun lebih. Itu baru dihukum seperti sholat. Boleh nggak dipukul gara-gara anak itu nggak sholat, nggak puasa? Boleh, jika memang umurnya sudah 10 tahun lebih. Walaupun sholat dan puasa bagi anak itu nggak wajib. Terus pertama loh, kenapa pukulan itu berarti apa? Pukulan itu bukan hukuman akan dosa, karena anak itu belum berbuat dosa, tapi pukulan untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Berarti menunjukkan apa? Mendidik. Sampai terkadang harus memukul, itu boleh. Pukulan untuk mendidik itu boleh, walaupun nggak dosa anak itu yang di. Anak misalkan umur 10 tahun nggak puasa, kita pukul, bukan karena anak itu melanggar dosa, karena belum diwajibkan bagi anak itu, tapi pukulannya adalah untuk pendidikan. Tetapi intinya pukulan pendidikan ini tidak boleh berlebihan sampai merusak, sampai melukai, nggak boleh, karena kita tujuannya mendidik. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya puasa al-aql, orang yang berakal. Sehingga orang yang tidak punya akal, gila, atau orang yang pikun, yang memang sudah ingatannya sudah lupa, orang seperti itu nggak diwajibkan. Jika terkumpul 3 perkara ini, Islam, baligh, akil, maka orang itu wajib. Yaitu kewajiban sudah turun. Kewajiban itu sudah turun. Ketika sudah turun, maka intinya zimmah itu kewajiban atau beban syariat itu sudah dia pikul. Beban syariat itu dia pikul. Kalau dia tidak mengerjakan, tidak ada udzur, maka dia berbuat dosa besar, karena kewajiban sudah turun. Nah, berarti intinya syarat wajibnya puasa itu ada 3, Islam, baligh, kemudian harus berakal. Kemudian beliau mengatakan wa faraidu shaumi khamsatu asya. Dan rukun dalam menjalankan puasa ada 5. Yaitu ada 5 perkara. Ini harus kita jalankan dalam masalah puasa. Yang pertama an-niyah. Harus punya niat. Kemudian kedua, wal imsaku anil akli. Harus menahan dari makanan. Wasyurbi. Yang kedua, harus menahan dari minuman.
Kemudian yang keempat, wal jima, menahan dari jima. Ini karena itu semua pembatal. Kemudian yang kelima, wa ta'ammudil qai'i, dan menahan muntah dengan sengaja. Menahan muntah dengan sengaja. Jadi ada rukunnya itu ada 5. Niat, yang pertama niat, kemudian yang kedua harus menahan dari makan, kemudian 3 menahan dari minum, menahan dari jima, kemudian menahan dari muntahan. Ini 5 itu yang dinamakan dengan rukun. Yang pertama tadi kita sebutkan, yang pertama niat. Kalau disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, yaitu kitab syarah terhadap Matan Abi Syuja dalam mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan la yasihu shaumu illa binniyah, tidak sah puasa tanpa niat. Lil khobar, karena banyaknya riwayat dalam masalah ini. Wa mahalluhal qalbu, beliau mengatakan dan letaknya niat itu di hati. Wala yushtaratun nutqu biha bila khilaf, dan tidak disyaratkan untuk mengucapkan niat. Dan itu enggak ada khilaf di antara para ulama, tidak ada khilaf. Berarti apa? Sepakat para ulama bahwa niat itu letaknya di hati. Semuanya sepakat. Yang kedua, sepakat para ulama bahwa mengucapkan niat tidak disyaratkan, yaitu melafadzkan niat itu enggak disyaratkan. Itu sepakat hatta dalam mazhab Syafi'iyah. Sehingga siapa yang tidak melafadzkan niat enggak apa-apa, enggak sampai tingkatan wajib, apalagi sampai tingkatan membatalkan sholat atau puasa kalau enggak melafadzkan niat. Enggak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi itu 2 perkara sepakati. Niat itu letaknya di hati. Yang kedua, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Cuma nanti yang menjadi khilaf, dianjurkan atau tidak, yaitu mengucapkan niat itu dianjurkan atau tidak. Maka kalau dalam mazhab Syafi'iyah dianjurkan. Tapi kalau nggak diucapkan sah, karena lafaz bukan niat. Nanti kalau dalam mazhab yang lain tidak dianjurkan. Nanti ada 3 mazhab karena dalam masalah ini. Masalah talafut biniat, ada yang mengatakan sunnah, dianjurkan untuk dilafadzkan. Ada yang mengatakan nggak dianjurkan, jadi niat itu nggak dilanjutkan untuk dilafadzkan. Yang ketiga, ada juga yang berpendapat bagi orang yang sukanya ragu dianjurkan untuk dilafadzkan. Seperti mazhabnya Malikiyah, demikian juga mazhabnya Hanafiyah seperti itu. Kalau mazhabnya Hambali yang saya baca tidak dianjurkan. Jadi ada 3 pendapat. Kalau mazhab Syafi'iyah itu dianjurkan. Ada juga pendapat yang mengatakan nggak dianjurkan. Ada juga yang mengatakan dianjurkan kalau orang itu ragu-ragu. Takutnya itu kalau ragu, antum itu sudah niat atau belum? Tadi itu saya udah niat atau belum ya? Nah, bagi orang seperti yang sukanya ragu-ragu, maka sunnah diucapkan supaya tidak muncul keraguan. Kemudian beliau mengatakan watajibun niyatu likulli lailatin, dan niat itu wajib setiap malam jika itu puasanya fardu. Jadi puasa itu nanti ada 2 berkaitan masalah niat. Yang pertama, kalau puasanya itu fardu, puasa wajib. Puasa wajib itu baik puasa Ramadan qadhaan, qadha itu dikerjakan di bulan Ramadan, atau puasa Ramadan tadi adaan itu dikerjakan di bulan Ramadan, atau qadhaan. Qadha itu mengerjakan Ramadan di bulan yang lain, qadha. Atau puasa nazar, itu puasa wajib semua itu. Kalau puasanya wajib, maka niatnya harus ada sampai subuh batasnya, sebelum subuh. Waktu subuh baru punya niat, batal, tidak sah. Misalkan orang dari malam dia belum ada niatan besok untuk puasa. Misalkan dia itu sebelum isya tidur. Jadi niat itu batasnya kapan? Malam. Malam itu setelah isya sampai subuh itu harus ada niat. Misalkan orang tidur sebelum isya, tidur terus sampai adzan subuh baru bangun.
Adzan subuh baru dia punya niat mau puasa besoknya, batal, tidak sah. Kenapa? Karena dia baru punya niatan ketika sudah masuk waktu subuh, berarti batal. Harus ada sebelum subuh. Sebelum subuh itu bisa mulainya itu setelah isya. Misalnya setelah isya kita sholat tarawih, kemudian kita punya niatan dalam hati kita, besok kita mau puasa lagi. Setelah itu tidur misalkan, bangun-bangun ketika subuh. Sah nggak seperti ini? Sah, karena dia sudah punya niat di malam hari. Jadi niatnya terbentang dari isya sampai subuh niatnya itu. Dan niat itu kata para ulama, niat itu harus ta'yin. Ta'yin itu jelas niatnya puasa apa. Puasanya fardu atau sunnah. Tidak boleh, yang penting besok saya mau puasa. Puasa apa gitu. Mau puasa fardu atau puasa sunnah. Jadi harus ada puasanya apa, fardu atau sunnah. Nah, jadi harus jelas saya besok mau puasa wajib. Puasa wajib di tahun ini, yaitu di bulan Ramadan di tahun ini. Jadi harus jelas seperti itu. Kemudian kalau kata beliau, wa akmalu niyah, niat yang paling sempurna itu apa niatnya itu? Adyanwiya, dia itu meniatkan shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu yang terbaik niatnya itu, yaitu dalam hatinya dia mengatakan nawaitu, saya niat puasa besok, yaitu saya niat besok mau puasa untuk menegakkan ada itu puasa di waktunya, puasa Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Dan itu harus ada di hati, itu harus ta'yin. Ta'yin itu jelas pernya itu. Jadi saya niatnya untuk apa? Untuk puasa Ramadan yang wajib, ya kan? Kapan itu? Di tahun ini, tujuannya untuk Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya yang pertama itu adalah niat. Yang pertama harus ada niat. Kalau puasa sunnah tidak dianjurkan sampai subuh. Boleh sampai setelah subuh boleh. Misalkan hari Senin, misalkan kita pagi hari istri keluar kota, misalkan ada acara di luar kota. Setelah sholat subuh, aduh malas ini mau masak, mau apa, malas nggak ada istri, misalkan, puasa aja lah itu. Bolehkah seperti ini? Boleh. Boleh, tapi kalau puasa fardu nggak boleh. Misalkan seorang wanita masih punya utang puasa, hari Senin baru misalkan ingat, aduh ini hari Senin ya, saya masih punya utang 7 hari ya, tak bayar sekarang aja lah itu. Mumpung saya masih nggak kerja ini. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Kalau itu niatnya itu setelah subuh, batal. Kalau itu sebelum subuh bisa. Jadi harus kalau puasa fardu itu sebelum subuh. Kemudian yang kedua tadi kita sebutkan, yaitu rukunnya itu harus menahan dari makan, kemudian minum, makan dan minum. Dan nanti yang dimaksud dengan makan minum itu kata para ulama, yaitu ini dalam mazhab, annahu yafturu bi kulli ainin wa salat minadh dhahir ilal batin. Yang dimaksud dengan makan minum, sesuatu yang masuk dari luar masuk ke dalam kepala, fi manfadhin maftuhin, masuknya dari lubang yang terbuka, an qasdin, dan dia sengaja memasukkan, ma'adzikri sum, dan dia itu ingat kalau dia itu sedang puasa. Jadi masuknya makan minum itu masuknya lewat mana? Lewat manfat. Manfat itu lubangan yang terbuka di kepala kita. Bisa dengan mulut, masuknya bisa lewat hidung, masuknya bisa lewat telinga. Maka semua padatan, semua cairan yang masuk lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga, itu nanti masuk dalam kategori makan dan minum, batal semua. Misalkan neteskan air, misalkan dia sadar dia itu sedang puasa, neteskan air ke telinga, batal. Kecuali mata. Kalau netes mata boleh nggak? Nggak apa-apa. Kenapa mata nggak apa-apa? Karena mata bukan lubangan.
Karena mata bukan lubangan. Tapi kalau lubangan itu apa? Telinga misalkan, itu lubangan. Sehingga orang netes telinga itu di bulan Ramadan hukumnya batal. Tapi kalau netes mata nggak apa-apa. Walaupun ketika netes mata itu terasa kerongkongan itu pahit. Nah, itu bukan karena dari mata itu sampai ke kerongkongan, tidak. Tapi itu bukan karena tetesan itu yang membuat pahit, kayak sarafnya. Sehingga kata para ulama, intinya kalau mata itu bukan manfaat, bukan lubangan, sehingga tidak masuk lewat mata. Tapi kalau lewat telinga, mulut, hidung, maka itu membatalkan. Baik itu bentuknya air atau bentuknya padatan, segala yang masuk maka itu membatalkan. Kemudian juga yang membatalkan tadi harus menahan dari minuman, muntah, kecuali kalau kita itu nggak bisa menahan, boleh. Nah, terus Rasulullah mengatakan man dzara'ahul qay'u, siapa yang tidak mampu menahan muntahnya, wa huwa shaimun, dalam kondisi dia puasa, falaisa alaihi qada, tidak ada bagi dia qada, karena puasanya nggak batal. Faman istaqa'a falyaqdi, tapi siapa yang muntah dengan sengaja, maksudnya dengan sengaja itu apa? Mengamalkan amal yang dia itu tahu biasanya muntah. Contohnya misalkan orang gosok gigi tidak pakai pasta gigi, biasanya muntah orang itu. Dia nekat ketika puasa gosok gigi tanpa pasta gigi, muntah beneran, batal puasanya karena dia sengaja memuntahkan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Yang membatalkan puasa ada 10 macam. Pembatal puasa ada 10 macam. Ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si awil huqnati min ahadis sabilaini. Beliau mengatakan pembatal puasa itu ada 10. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawf, apa saja yang sampai perut, masuk sampai ke perut. Awir roksi, yang kedua masuk ke kepala. Ya tadi saya sebutkan kepala itu ya mulut, hidung, telinga, atau lewat perut. Nanti lewat perut itu macam-macam. Awil huknati min ahadis sabilaini, atau obat yang masuk dari 2 jalur, dubur dan kubur, yaitu obatnya itu dimasukkan, maka itu batal. Kemudian yang keempat, wal qay'u amdan, muntah dengan sengaja. Kemudian yang kelima, wal wat'u fil farji, berhubungan intim di dalam lubang kemaluan. Kemudian yang keenam, wal ingzal an mubasyaratin, keluarnya air mani karena berjumbu. Keluar air mani karena syahwat, yaitu sengaja karena syahwat. Kemudian yang ketujuh, wal haidu, keluarnya darah haid. Yang ke-8, wan nifas, keluar darah nifas. Kemudian yang ke-9, wal junun, gila. Kemudian yang ke-10, wariddah, dan orang yang murtad. Nah, jadi pembatal puasa itu kalau di sini dalam mazhab itu ada 10. Yang pertama, yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk masuk sampai ke perut. Sesuatu yang masuk sampai ke perut. Yaitu bisa masuknya lewat kerongkongan atau dari jalur yang lain. Misalkan sontekan, atau bahkan kata para ulama, bahkan kalau orang ditikam misalkan pakai pisau, masuk ke perut pisau itu, maka batal, puasanya batal. Jadi sesuatu yang dari luar masuk ke dalam perut.
Yang kedua, sesuatu yang jadi yang masuk dalam perut itu baik itu bermanfaat maupun tidak bagi perut. Misalkan orang minum yang bermanfaat kan air. Bagaimana kalau dia minum racun, misalkan orang puasa minum racun misalkan, walaupun dia nggak mati, racun kan madharat bagi diri, nggak bermanfaat, tetap membatalkan. Jadi baik itu bermanfaat maupun tidak. Contohnya lagi misalkan dia makan kayu, misalkan orang lagi ujian nasional pas Ramadan, dia mikir sambil gigit-gigit gitu pensilnya itu, cuil sedikit ketelan, batal puasanya, walaupun kayu nggak dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, jadi semua yang masuk dalam diri sendiri itu batal. Kemudian yang ketiga, al-huknah. Huknah itu obat min ahadis sabilin yang dimasukkan lewat dua jalur. Obat yang dimasukkan lewat dua jalur. Dua jalur itu apa? Misalkan dari dubur, ubul. Lewat dubur misalkan obat apa namanya yang dimasukkan dubur itu pencahar, Bu. Nah itu batal. Itu membatalkan. Jadi kalau dari luar dimasukkan ke dalam, batal. Atau misalkan saya contohkan, misalkan seorang wanita misalkan itu memasukkan jarinya di kemaluan, walaupun nggak keluar air mani, walaupun dia itu tidak berhubungan intim gitu, tapi dia memasukkan jarinya ke kemaluan, batal. Karena dia memasukkan dari luar ke dalam, itu membatalkan. Lah nanti disamakan dengan makan dan minum itu, adalah suntikan. Bagaimana kalau suntikan? Suntikan, yaitu suntikan itu bagaimana? Kalau suntikannya lewatnya itu dubur dan kubul, obat maksudnya, suntikan obat masuknya lewatnya ubur dan dubur, batal. Walaupun hanya obat. Tapi kalau obat lewatnya bukan dari dubur dan kubur, tapi disuntik, misalkan gini, ada orang puasa Ramadan, dia harus keluar negara atau luar kota, dia harus vaksin, sehingga dia itu vaksin ketika sedang puasa. Atau misalkan dia itu vaksin untuk meningitis misalkan, boleh nggak orang itu ketika puasa itu vaksin dengan cara disuntikkan sesuatu dari luar ke dalam tubuhnya? Jika memang ini cuma obat saja, yaitu vaksin itu isinya cuma obat, tidak ada nutrisi sama sekali, maka hukumnya boleh selama tidak masuk lewat kerongkongan dan lewat dubur dan kubur. Tapi kalau divaksin itu atau disuntikan itu ada nutrisi yang kalau masuk itu nanti sebagai kayak infus, nah, itu ada nutrisinya. Intinya itu ada nutrisinya, ada vitaminnya, ada nutrisinya, maka itu membatalkan karena itu sebagai pengganti makan dan minum. Kalau vaksin itu ada nggak? Nah, nggak, maksudnya di vaksin itu ada vitaminnya nggak? Khusus itu saja. Karena itu air kan disuntikkan dalam tubuh. Apakah itu air cuma obat saja? Atau airnya itu bisa diolah karena ada protein? Atau ada kayak air kita minum itu kan ada minuman kan? Minuman yang masuk dalam tubuh diolah. Ada nggak itu? Kalau nggak ada berarti tidak ada masalah. Tapi kalau ada, yaitu ada nutrisi, ada proteinnya, ada ininya, yang nanti diolah menjadi bahan makanan dan minuman dalam tubuhnya itu, maka kalau seperti ini batal karena itu seperti infus. Misalkan ya obat, misalkan orang ketika sakit itu kan infus, ketika mau suntik kan infusnya saja yang disuntikkan itu, tinggal masukkan obatnya kan lewat infus kan gitu, sehingga masuk dalam tubuhnya itu infus sekalian obat. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya batal karena ada infusnya itu, sehingga itu sebagai pengganti makan dan minum. Tetapi kalau obat, walaupun cuma obat dimasukkan lewat dubur dan kubur, batal. Kalau dimasukkan lewat dubur dan kubur maka itu batal karena sesuatu yang dari luar masuk ke dalam, tapi lewatnya jalur, yaitu ada lubangan. Dari lubangan itu maka itu membatalkan. Kemudian yang selanjutnya wal qai'u amidan, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ke 5
wal wat'u fil farji, hubungan intim lewat kemaluan. Yaitu kalau sampai terjadi hubungan intim, maka nanti dia itu membayar denda, yaitu pembatal puasanya itu mughalladzah. Sehingga nanti ada dendanya. Nanti dendanya akan disebutkan sama penulis di sini. Wal inzal an mubasyaratin, keluar air mani. Karena mubasyarah itu karena berjumbu dengan istri. Jadi berjumpa dengan istri itu boleh. Boleh. Yang penting tidak sampai keluar air mani. Sehingga dalam masalah ini kalau kita lihat Rasulullah prakteknya beliau itu nanti bedakan antara orang yang bisa menahan syahwat dan yang tidak. Hukum berjumpa walaupun boleh, hukum asalnya itu nggak ada masalah. Ada orang tua tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya mencium istri saya?" Boleh. Setelah itu datang anak muda, "Ya Rasulullah, saya boleh nggak mencium istri saya?" Nggak boleh. Akhirnya muda protes, "Ya Rasulullah, kenapa dia boleh saya nggak boleh?" gitu. Kata Rasulullah, karena dia bisa menjaga syahwatnya. Tapi patokannya apa? Bukan tua dan muda dalam masalah ini. Oh, saya ini sudah tua, kalau masalah ini itu saya berarti boleh. Bukan. Antum itu bisa menjaga syahwat dan tidak. Itu nanti seperti ini kan patokannya banyak gitu. Patokannya misalkan orang nikahnya di bulan Sya'ban, itu kan bahaya. Atau dia pulang safar. Orang misalkan sudah safar sebulan, 2 bulan, setelah itu baru pulang. Ya, ketika pulang ke rumah, suami istrinya puasa. Sudah lama nggak ketemu gitu. Bahaya orang seperti ini. Ya, jadi beda. Terkadang sampai orang yang jadi gini, misalkan orang intinya berjumpa itu boleh. Misalkan sampai Rasulullah ada sahabat ditanya, "Saya boleh nggak kalau mencium istri saya lewat mulut?" Sampai menciumnya itu lewat mulut gitu loh. Boleh, kayak berkumur-kumur gitu loh hukumnya itu. Ada seorang sahabat juga ditanya, "Boleh nggak saya itu megang kemaluan istri saya ketika puasa?" Boleh. Yang penting tidak sampai memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan. Ya, kalau masukkan ke lubang kemaluan batal. Lah terkadang ini nanti namanya berjumpa itu cakupannya luas. Berjumpa itu bisa pelukan, bahkan bisa sentuhan. Bahkan bukan hanya itu, lihat wajahnya saja ternyata nggak boleh gitu. Saya pernah ditanya, ada seorang ibu-ibu itu sudah tua. Jadi seorang ibu-ibu ini intinya dia itu karena urusan kerjaan suaminya itu di luar kota lama. Apa namanya, kayak LDR apa namanya, Pak? Hah? Ya. Nah, dia tanya, "Ustaz, saya itu ya kalau teleponan sama suami, lihat wajahnya saja itu keluar air mani itu." Keluar wajahnya, ya itu keluar wajahnya saja sampai keluar air mani itu. Terus nanti kalau Ramadan gimana Ustaz? Nggak boleh. Berarti apa? Kalau cuma telepon dengar suaranya keluar air mani, nggak boleh. Jadi maksudnya itu berjumpa itu maksudnya bukan hanya sentuhan, pelukan, ciuman, bukan. Ya, bukan hanya itu. Yang penting apa? Selama itu nanti bisa membuat keluar air mani, maka hukumnya nggak boleh. Maka itu hati-hati. Hati-hatinya itu apa? Kalau bisa dihindari, berjumpa itu dihindari. Kenapa? Karena bahaya. Belum tentu kita itu bisa menahan syahwat kita. Ya, gara-gara kita berjumpa, akhirnya setelah itu kita nggak bisa menahan sampai terjadi hubungan intim, bahaya sekali itu. Kenapa? Karena dendanya itu mahal. Dendanya itu berat. Kita belum tentu mampu. Dan keluarnya air mani ini kata para ulama, orang keluar air mani dengan syahwatnya. Beda kalau kita itu nggak punya syahwat. Misalkan orang dia itu mimpi basah. Kalau mimpi basah kan bukan karena syahwat kan itu. Maksudnya itu dia syahwat tapi kan dia nggak merasakan. Bukan kesengajaan intinya itu. Tapi orang yang keluar mani karena sengaja, itu nanti kata para ulama terbagi menjadi 2. Hukumnya halal perkara itu atau hukumnya haram. Hukumnya halal itu apa? Contohnya misalkan ini. Seorang laki-laki perempuan berjumbu. Tidak terjadi hubungan intim, cuma sampai keluar air mani. Halal nggak berjumbunya itu? Halal karena suami istri. Tapi ketika keluar air mani, batal. Yaitu batalnya itu entah itu halal atau karena haram, sesuatu yang diharamkan. Diharamkan itu seperti apa? Onani. Ada orang dia onani misalkan, hukumnya haram. Onani hukumnya haram dan membatalkan kalau keluar air mani.
Kalau jadi onani itu kalau pakai tangannya istri, ini maaf ya, masih kita bahas masalah-masalah kayak gini karena ini berkait masalah fikih. Jadi kita harus tahu fikihnya itu. Onani kalau pakai tangannya istri, hukumnya halal. Halal. Kenapa? Semua badannya istri itu semuanya itu boleh dinikmati. Kecuali kalau istri itu sedang haid, maka lubang kemaluan yang tidak dibolehkan. Itu saja. Selain itu boleh. Ya, selain itu boleh. Mau pakai tangannya istri misalkan, atau pakai ketiaknya istri misalkan ya. Boleh nggak itu? Boleh. Karena itu badannya istri semuanya boleh. Ya kan? Tetapi kalau pakai tangannya sendiri, baik itu laki-laki perempuan, pakai tangannya sendiri, maka hukumnya haram. Seorang wanita, misalkan dia pakai tangannya suami misalkan, boleh nggak? Boleh. Misalkan ada seorang laki-laki yang dia itu bahasanya itu impoten itu, ya kan, nggak bisa tegak misalkan. Kemudian akhirnya dia itu pakai tangannya suami untuk supaya istrinya itu bisa menikmati itu. Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena suami istri itu semuanya itu boleh saling menikmati. Semua badannya itu bisa digunakan untuk saling menikmati. Ya, jadi hukumnya boleh. Tapi pahami ya, kalau sampai suami tidak bisa bangun, itu tidak bisa connect, perempuan itu boleh minta cerai. Nah, gitu, kalau ada laki-laki yang punya penyakit seperti itu harus segera diobati. Kenapa? Karena itu hanya istri. Hanya istri. Sehingga kalau suami itu seperti itu, tidak bisa connect, tidak bisa tegak, maka istri boleh minta cerai. Karena itu termasuk kezaliman. Sebenarnya suami yang seperti itu nggak boleh menikah. Suami yang seperti itu nggak boleh menikah, karena dengan menikah dia menzalimi orang lain. Seperti perempuan punya penyakit masalah kemaluan. Contohnya apa? Ada namanya korna dan rotkok. Korna itu lubang kemaluan tertutup. Kalau korna itu karena ada tulang yang menutupi. Atau rotkok itu karena daging. Sehingga apa? Tidak bisa berhubungan intim gitu. Kalau seperti ini, wanita ini nggak boleh menikah. Karena dolim, kalau dia itu menikah itu nanti termasuk kedoliman, mendolimi suaminya. Walaupun bisa dikeluarkan air maninya itu dengan tangannya itu bisa, tapi itu bukan hukum asal menikah. Nah, jadi intinya itu semua kenikmatan boleh, kecuali kalau sampai keluar air mani. Kalau sampai keluar air mani maka batal, puasanya batal. Atau sampai dimasukkan jari itu ke kemaluan. Misalkan seorang laki-laki memasukkan jari ke kemaluan istrinya, boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi ketika puasa nggak boleh. Kenapa? Karena membatalkan puasa istrinya. Suaminya nggak apa-apa, itu nggak batal, tapi istrinya batal. Ya kan? Jadi hukumnya boleh, tapi tidak dibolehkan ketika puasa. Nah, jadi intinya al-inzal an mubasyaratin, keluarnya air mani karena berjumbu. Berjumbu itu tadi saya katakan macam-macam, nggak harus bersentuhan. Terkadang cuma nelpon, terkadang cuma lihat fotonya, itu bisa membatalkan kalau seandainya dengan sebab itu sampai keluar air mani. Tapi kalau keluar air mani itu tanpa itu, contohnya orang mimpi basah, maka hukumnya tidak ada masalah. Wal haidu, kemudian yang selanjutnya membatalkan keluarnya darah haid dan nifas. Keluar darah haid dan nifas itu takdir yang Allah takdirkan kepada wanita. Yang laki-laki tidak merasakan. Tetapi Rasulullah memberikan kabar gembira bagi wanita yang seperti ini, nggak usah sedih. Aisyah pernah menangis ketika haji, beliau itu keluar darah haid. Akhirnya Aisyah itu datang ke Rasulullah, intinya nangislah. Kenapa nangis itu? Karena yang lain bisa menyelesaikan ibadah haji, dia nggak bisa. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, nggak usah nangis. Karena itu takdir yang Allah telah takdirkan kepada para wanita. Sudah, kamu kerjakan semua manasik haji, semuanya kerjakan kecuali tawaf. Kalau tawaf, tapi semua manasik haji selesaikan semua. Maksudnya di sini itu, walaupun wanita itu ditimpa dengan musibah darah haid dan nifas, tetapi wanita itu nggak usah sedih. Kenapa? Karena tetap mendapatkan pahala. Wanita itu tetap mendapatkan pahala walaupun dia itu ibadahnya batal. Contohnya misalkan seorang wanita dia puasa dari subuh terus sampai asar. Asar keluar darah haid, puasanya batal. Tapi wanita itu mendapatkan ibadah puasa sempurna. Dia mendapatkan pahala tapi nggak sah.
Dan itu ada yang model ibadah seperti itu ada. Jadi gini, ibadah itu tujuannya dua. Yang pertama menggugurkan kewajiban. Dengan cara apa? Kita jalankan semua syarat dan rukun, maka gugur kewajiban. Sah berarti ibadah kita dan menggugurkan kewajiban. Yang kedua, ibadah itu tujuannya untuk mendulang banyak pahala. Kita juga pengen dapat pahala kita ini. Lah antara syah dan pahala itu sesuatu yang berbeda. Itu sesuatu yang berbeda. Maka ada ibadah itu berkaitan masalah sah dan pahalanya itu nanti terbagi menjadi 4. Yang pertama, idealnya ibadah itu kita ibadah sah, gugur kewajiban, dan kita mendapatkan banyak pahala. Itu idealnya. Yang kedua, ada orang ibadah sah tapi nggak mendapatkan pahala. Contohnya orang puasa dari subuh sampai maghrib, cuma dia riba, namimah, dia berbuat dosa dan maksiat. Dosa tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala. Akhirnya dia nanti bisa pahalanya batal semua. Seperti wanita misalkan dia puasa, batal puasanya gara-gara haid. Nanti tapi dia tetap mendapatkan pahala. Jadi yang ketiga itu ada orang yang ibadah dapat pahala tapi nggak sah. Seperti wanita yang puasa kemudian datang haid batal, nggak sah, harus qadha. Cuma dia mendapatkan pahala. Contohnya lagi misalkan kita sholat, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat batal, maka sholat kita batal semua dan nggak sah, harus diulang. Cuma tetap rakaat pertama, kedua, ketiga tetap mendapatkan pahala. Nah, kemudian yang keempat nanti ada ibadah yang tidak sah dan tidak ada pahalanya. Jadi wanita yang haid dan nifas itu tenang saja, karena itu semua takdir Allah Ta'ala. Dan pasti Allah tidak akan melupakan kebaikan seseorang. Tidak mungkin Allah sia-siakan. Sehingga puasa Anda walaupun nggak sampai selesai maghrib tetap mendapatkan pahala. Kemudian yang ke-9, junun, gila. Berarti gila itu membatalkan. Kemudian nanti yang 10 yaitu riddah, murtad. Yaitu murtad itu harus mengumumkan murtad gitu. Terkadang dia mengatakan kalimat kufur, setelah itu dia kembali ke Islam, maka ibadah puasanya batal. Terus bagaimana kalau dia itu pingsan? Bagaimana kalau dia itu pingsan? Kalau masalah pingsan nanti dilihat. Jika pingsan itu 1 hari penuh, batal puasanya. Pingsan batal. Tapi kalau dia itu pingsan, kemudian bangun lagi, pingsan, sadar lagi, maka puasanya sah. Kemudian masalah yang berikutnya beliau mengatakan wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya. Yang disunahkan dalam masalah puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama ta'jilul fitr, menyegerakan buka. Kemudian kedua wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Kemudian wa tarkul hujri minal kalam, meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi yang disunahkan 3 dalam masalah puasa. Yang pertama menyegerakan buka. Dan menyegerakan buka itu yang terbaik. Menyegerakan buka itu menyegerakan buka dan sholat maghrib. Jadi sunahnya itu kita menyegerakan buka kita dan menyegerakan sholat maghrib kita. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan 2 kebaikan ini kecuali kalau kita batalkan puasa itu dengan segera setelah itu ke masjid. Jadi sekadar membatalkan puasa saja gitu loh. Tapi kalau kita itu makan ini, nanti sholat maghribnya ketinggalan kita ini. Apalagi yang terbaik itu apa? Kalau kita membatalkan puasanya di masjid, itu lebih baik lagi. Jadi yang pertama itu menyegerakan buka. Dan makan buka yang terbaik itu apa tertibnya itu? Yang pertama rutop. Rutop itu kurma basah. Kurma basah itu kurma yang masih ada tangkainya itu, yang belum dijemur. Kemudian yang kedua, kalau nggak ada, pakainya tamar. Tamar itu kurma kering. Kurma kering itu yang kita makan di Indonesia, itu kurma kering yang sudah dijemur. Kalau tidak ada lagi, maka pakai air putih. Kalau di Mekah, ya sunahnya air zam-zam setelah itu. Lah menjadi khilaf di antara para ulama itu, bisa nggak itu diganti dengan air manis? Kolak, kemudian nanti teh manis, sirup, bisa nggak diganti dengan itu? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan nggak bisa. Kalau saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat yang nggak bisa. Kenapa? Karena minuman manis ada zaman Rasulullah, tapi Rasul meninggalkan.
Rasulullah pakainya kalau nggak rutop kurma, kalau nggak kurma air putih. Berarti maksudnya gini, kalau kita itu mau membatalkan puasa, sunnahnya itu batalkan puasa dengan kurma dulu. Kalau kita itu ada, kalau nggak ya air putih. Setelah itu baru kita berdoa, dzahabat dhama'u wabtalatul uruq wa thabatal ajru insyaallah. Setelah itu baru makan yang lain. Kenapa? Karena saya lihat ya kebiasaan orang Indonesia, karena memang orang Indonesia itu suruh makan kurma itu susah. Kita itu nggak suka kurma gitu loh. Ya, orang Indonesia itu. Sehingga kalau di depan kita ada kurma sama gorengan, gorengan dulu yang penting kan. Kurmanya wes nggak tahu, kita punya kurma aja mungkin nggak pernah kita makan kan gitu loh. Karena orang Indonesia itu nggak suka kurma gitu loh. Ya kan? Maka kalau bisa itu dibiasakan, pokoknya buka puasa itu kurma dulu. Ya kan? Nanti kalau mau makan gorengan itu nggak apa-apa, setelah basah kita itu dahaga kita, setelah itu doa, setelah itu baru makan gorengan, makan mie, makan ini terserah lah itu. Nah, itu namanya buka puasa. Kemudian kalau sahur itu sunnahnya diakhirkan. Tapi maksudnya diakhirkan itu kata Syekh Utsaimin, bukan makan besarnya diakhirkan, jangan. Jadi jangan makan nasinya itu mendekati mau subuh, jangan. Maka Syekh Utsaimin mengatakan kalau kita itu sahur pengen makan besar, kalau kita kan nasi, kalau orang Arab kan roti biasanya itu. Kalau kita mau makan besar itu di waktu yang jauh dari subuh. Misalkan kita subuh jam 4:30, jam 4, setengah jam sebelum subuh kita makan besar dulu. Nah nanti setelah itu istirahat santai, ketika sudah mau subuh ngambil kurma sebagai penutup, setelah itu minum. Atau kalau kita nggak mau makan lagi, minum, yang penting itu. Yang penting apa? Terakhir itu kita itu masih makan. Lah kita dapat sunnahnya itu di akhirnya itu. Tapi kata Syekh Utsaimin, jangan makan nasi sudah mau subuh. Gedandapan nanti, gedandapan belum minum sudah adzan, ya wis kan itu. Kayaknya hari itu kita nggak minum, makan tapi kita nggak minum kan itu. Jadi maksudnya itu jangan memahami mengakhirkan sahur maksudnya apa? Termasuk makan besarnya, bukan. Mengakhirkan sahur itu maksudnya apa? Setelah kita itu makan besar, tetap kita nanti makan lagi walaupun cuma ringan kan itu. Sebagai penutup sehingga kita itu bisa mendapatkan sunnah mengakhirkan sahurnya. Kemudian yang ketiga, orang ketika puasa itu sunnahnya meninggalkan dosa dan maksiat. Tapi itu hukumnya sunnah, tidak membatalkan puasa, tetapi bisa membatalkan pahala. Setelah itu berkata wayuh ramusiyamu khamsati ayyam, dan diharamkan puasa pada 5 hari. 5 hari yang hukumnya diharamkan, yaitu puasa Idain 2 hari raya, kemudian 3 hari ayyamut tasyrik, 3 hari setelah tasyrik, yaitu setelah hari raya. Wayukrahu shaumu yaumisyak, dan makruh, kalau dalam mazhab hukumnya makruh, tidak sampai haram, puasa pada hari syak, hari yang meragukan. Illa ayyuwafiqa adatalahu, kecuali kalau itu puasa yang biasa dikerjakan. Au yasilahu bima qablahu, atau puasa sambungan dari sebelumnya. Jadi gini, puasa sunnah atau puasa itu nanti ada setelah bulan setengah Sya'ban. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah setengah bulan Sya'ban, jangan berpuasa setelah itu. Sya'ban sudah setengah ke atas. Ada juga riwayat yang Rasulullah mengatakan la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini. Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya. Dan Rasulullah juga mengatakan man shoma yaumasyak, siapa yang puasa pada hari yang meragukan, dia telah bermaksiat. Nah, terus bagaimana kita menggabungkan larangan-larangan seperti ini? Kata para ulama, jika kita itu punya kebiasaan puasa dan kita lanjutkan, itu gak ada masalah. Tapi kalau kita nggak punya kebiasaan puasa, setengah bulan Sya'ban ke atas tiba-tiba kita pengen puasa, nggak boleh. Karena sudah pertengahan bulan Sya'ban. Apalagi puasa hari yang meragukan. Hari meragukan itu apa? Hari meragukan itu tanggal 30 Sya'ban. Misalnya ini bulan Sya'ban, ini Sya'ban contohnya ya. Ini pas 29. Tadi siang itu 29. Maka maghribnya itu kan bisa kemungkinan bisa Ramadan, bisa juga masih bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30. Bisa tergambar ya, paham ya? Jadi puasa hari yang meragukan itu apa? Tanggal 30 Sya'ban yang meragukan apakah itu masih Sya'ban atau sudah masuk di bulan Ramadan. Contohnya misalkan gini, ini kita khilaf di antara para ulama misalkan di Indonesia. Penetapan awal Ramadan itu beda misalkan. Ya, ada pendapat yang mengatakan Sya'ban cuma 29.
Ada juga pendapat enggak, Syaban itu sampai 30. Paham ya? Ini bisa dipahami ya? Paham ya? Misalkan ini ada dua pendapat. Oh, Saudi puasanya misalkan hari ini karena mereka menganggap bulan Syaban cuma 29. Indonesia menggenapkan bulan Syaban menjadi 30. Nah, ini berarti besok itu khilaf ini. Indonesia puasanya bukan besok, Saudi besok ini puasanya ini. Akhirnya apa? Wes saya puasa saja untuk kehati-hatian. Ya. Padahal saya itu ya ngikuti pemerintah Indonesia, cuma untuk hati-hati saya puasa saja lah, nggak apa-apa, cuma sehari kan. Bagaimana hukumnya? Malah nggak boleh. Puasa seperti ini, puasa yang meragukan itu malah nggak boleh. Kecuali kalau pas jatuhnya di hari Senin, wes saya mau puasa Senin. Saya bukan puasa karena jaga-jaga enggak, tapi saya mau puasa di Seninnya. Nah, kalau itu malah boleh. Tapi kalau puasa untuk jaga-jaga diri, malah nggak dibolehkan. Waman wati'a amidan fil farji. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang berhubungan intim lewat kemaluan secara sengaja, fa'alihil qadha' wal kafarah. Dia wajib membayar qadha' dan kafarah. Kafarahnya apa? Kafarahnya ada 3. Membebaskan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Kafarah ini itu ada dhabitnya, kaidahnya. Apa kaidahnya? Tajibul kafaratu ala man afsada yauman min Ramadan. Kafarah wajib bagi siapa yang merusak puasa sehari di bulan Ramadan. Bijima'in, dengan jima, hubungan intim. Tamin, sempurna. Afimin, dosa. Bihi li ajli saum, karena untuk menghormati puasanya. Ini ada kaidah-kaidahnya ini. Ya, ada kaidah-kaidahnya itu. Yaitu apa? Orang yang merusak puasanya. Yaitu merusak puasa ini ya karena sengaja. Berarti kalau nggak sengaja kan nggak tahu, nggak apa-apa. Orang berhubungan intim karena nggak sengaja, berarti itu nggak ada masalah. Jadi yang pertama harus sengaja. Yang kedua harus sempurna. Harus sempurna. Sempurna itu apa? Dianya. Kalau perempuan yang tidak mau sebenarnya, tapi karena suami memaksa, maka perempuan tidak ada kafarah bagi perempuan. Afimin, dan dia itu berdosa. Dia itu berdosa. Berdosa itu maksudnya apa? Selain musafir. Misalkan gini, kalau ada orang musafir. Setelah itu dia itu sama suami istri safar. Sampai safar kemudian dia berhubungan di tempat safarnya itu. Kalau seperti ini tidak ada namanya kafarah. Kenapa? Karena hubungan intim dia itu nggak dosa. Karena dia punya udzur untuk tidak puasa. Nah, berarti dia itu nggak ada kafarah. Ya, jadi intinya ada beberapa kaidah. Pertanyaan gini, kalau seandainya ada hubungan intim, cuma tidak lewat kemaluan. Tidak lewat kemaluan, misalnya lewatnya dubur atau apa misalkan. Apakah ini batal puasanya? Batal. Walaupun dosa. Hubungan intim lewat dubur dosa, tapi tidak ada kafarah. Batal puasanya tapi tidak ada kafarah. Jadi kafarah itu nanti kaidahnya harus lewatnya itu lewat kemaluan. Baru batal. Walaupun tidak keluar air mani. Karena standarnya kita di sini adalah hubungan intim walaupun tidak keluar air mani. Nah, jadi intinya kalau seperti itu berarti dia itu wajib mengqadha dan dia itu juga wajib membayar denda. Ya sampai di sini masih banyak pembahasan masalah, tapi cukuplah sampai di sini beberapa masalah yang berkaitan dengan fikih puasa. Ini masih ada sebenarnya masalah udzur orang-orang yang boleh tidak puasa tapi sudah sering dibahas masalah-masalah ini. Ya sampai di sini ada sedikit ya udahlah sampai sini aja lah. Nanti silakan banyak belajar lagi karena ini ada beberapa masalah yang belum kita singgung, masalah udzur, kemudian nanti masalah qadha itu bagaimana, demikian juga masalah bayar fidyah itu nanti ada pembahasan sendiri-sendiri. Ya sampai sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa alihi wasallam.